menang, ku kan menang, karena janji-Mu Tuhan, ku lakukan semua. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Mei 2023, saya akan sampaikan satu pembukaan rahasia firman mengenai kegerakan kuda putih. Saudara, ini penting untuk saya sampaikan sebab di dalam waktu yang tidak akan lama lagi kita akan segera menyongsong 7 tahun terakhir kegenapan Kitab Wahyu, dan kemudian mau tidak mau kita akan masuk di dalam kegenapan kegerakan kuda putih. Saudara, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk menginjili bangsa Israel. Tertulis di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-2. Kemudian sebagai pelaksananya adalah ketujuh hamba Tuhan yang disebut juga dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian siapa yang memerintah kegerakan kuda putih ini, saudaraku? Perintah kegerakan kuda putih ini atas izin dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai Raja. Mari kita akan membaca di dalam Kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Pak Tito, bacakan. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, jadi di sini aku melihat anak domba, karena anak domba ini yang bisa membuka ketujuh meterai, ditulis di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-5. Saudara, kemudian dari dia yang berhasil membuka ketujuh meterai ini, kemudian pelaksanaannya Tuhan memerintahkan kepada hamba-hamba yang terpilih. Dan ketika Tuhan memerintahkan kegerakan kuda putih, ini adalah penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Di sini disebut, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk. Saudara bisa membaca di dalam Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 bahwa keempat makhluk itu adalah makhluk di dalam bait suci Allah, yang kemudian secara arti rohani itu menunjuk penampilan Tuhan Yesus Kristus di dalam keempat aspek penampilannya. Yang pertama sebagai Raja, itu ditampilkan oleh Injil Matius. Kemudian yang kedua sebagai hamba, itu ditampilkan oleh Injil Markus. Kemudian yang ketiga sebagai anak manusia, itu ditampilkan dalam Injil Lukas. Dan yang keempat itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, itu ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Nah, yang memerintahkan meluncurnya kuda yang pertama, kegerakan kuda putih ini adalah yang pertama dari keempat makhluk. Itu artinya makhluk pertama itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dia yang berkuasa, yang tampil sebagai Raja itu memerintah kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih yang tujuannya untuk menginjili bangsa Israel itu datang dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Jadi kalau selama ini ada anggapan bahwa kegerakan kuda putih itu antikris, itu keliru, saudaraku. Ini perintah dari dalam bait suci. Yang memerintah siapa? Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, makhluk yang pertama dari bait suci Allah. Tujuannya untuk apa kegerakan kuda putih itu, saudaraku? Untuk menginjili Israel
Saudara, bolak-balik sudah saya sampaikan, orang kadang terlalu bangga menginjil ke sana kemari, ke pedalaman, ke hutan-hutan, ke pegunungan, saudaraku, ke berbagai negara terpencil, Brazil, Amazon, Afrika, saudaraku, tetapi kemudian melupakan saudaranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang belum diinjili, belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa jadikan semua bangsa muridku, itu kemudian melupakan satu sisi penting, bahwa Israel sendiri itu mayoritas masih belum terima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemudian kita menjadi berbangga sekali bisa menginjil ke Afrika, ke Hong Kong, ke Cina, saudaraku, ke tempat-tempat terpencil. Kita menjadi bangga, tetapi melupakan satu hal yang sangat hakiki yang harus terjadi, dan itu menjadi tanda akhir zaman, yaitu kegerakan kuda putih menginjili bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel yang 12 suku itu, kalau Tuhan Yesus dari suku Yehuda, ya saudaraku, itu masih menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih bangga dengan ibadah sistem sinagog, sistem ibadah Nabi Musa. Bahkan mereka rindu membangun bait Allah yang ketiga, bait Allah jasmani yang ketiga, dan itu nanti sumber konflik dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memicu perang dunia yang begitu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bangsa Israel saat ini sebagian besar belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, lewat kegerakan kuda putih ini nanti akan ada kegerakan besar secara serempak, dan kegerakan ini memiliki momen, saudaraku, momen khusus yang saya sebut sebagai kairosnya Tuhan. Kalau kronologi dari kitab Wahyu, saudara sudah sering saya beritahu pelajaran tentang kronologis kitab Wahyu, saudara sudah saya beritahu. Nah, tentang kegerakan kuda putih ini nanti akan memiliki kairosnya sendiri. Artinya waktu di mana Tuhan itu menjalankan kegerakan kuda putih. Jadi tidak sembarang orang kalau pergi ke Israel itu namanya kegerakan kuda putih, saudaraku. Nanti kalau begitu ya orang-orang yang punya duit nanti bolak-balik ke Israel, oh aku sudah kegerakan kuda putih ya. Belum, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu memenuhi kairosnya Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan nggak boleh bergerak sendiri-sendiri, harus berada dalam genggam tangan Tuhan dulu. Wahyu pasal 1 ayat 16 baru bisa menjalankan amanat kegerakan kuda putih. Ini yang namanya kegerakan kuda putih. Jadi kalau saudara saat ini pulang balik ke Israel, oh aku sudah ke Israel 5 kali, itu piknik, bukan kegerakan kuda putih. Saudara, tahun depan saudara oleh seizin Tuhan, bila semuanya tercukupi, saya akan ke Israel melakukan pemetaan kegerakan kuda putih, dan itu lewat ilham roh yang kuat. Itu merupakan satu waktu atau momen yang ditetapkan Tuhan. Saya tidak ngerti tahun depan ini daerah Israel, Timur Tengah sana akan damai-damai saja atau bahkan mungkin peperangan besar terjadi. Tetapi kita berusaha tahun depan pada bulan November itu saya akan ke sana. Kenapa tahun depan bulan November? Padahal kalau saya mau besok Desember pun bisa, saudaraku. Kalau saya mau 1 bulan ke depan pun bisa. Tetapi Tuhan itu punya waktu, saudaraku. Kalau saya mau mungkin 1 bulan ke depan itu saya bisa ke Israel, saudaraku. Beneran ini, saudaraku. Tetapi saya menunggu waktunya Tuhan, dan Tuhan memberikan satu ilham roh secara khusus untuk kegerakan bintang-bintangnya Tuhan yang akan disertai dengan rupa-rupa mujizat
seperti mujizat yang dahulu dimiliki oleh Musa. Itu kita harus melakukan pemetaan dulu di tahun 2024 bulan November. Saudara, nah nanti tim yang akan ke sana ya saudaraku, saudara yang mau ikut juga boleh, apalagi kalau ada orang-orang yang terbeban untuk menopang kegerakan ini, mulia saudaraku. Kalau untuk menginjil ke Afrika saja, menginjil ke Rusia, menginjil ke Brasil, saudara itu rela mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran. Ini nginjil saudaranya Tuhan Yesus, saudaraku. Apa saudara tidak terbeban? Saudara, di dalam kesederhanaan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya kadang menangis, Tuhan, dalam hal kekayaan saya belum seperti pendeta-pendeta yang jemaatnya ratusan ribu itu, mobilnya mewah, punya gedung yang luar biasa. Saya belum seperti itu. Nah, Tuhan memberikan amanat satu kegerakan besar. Nah, lewat ini saya menawarkan kepada saudara, sebagaimana Wahyu pasal 5 itu, malaikat yang gagah itu menawarkan beban kegerakan ini kepada yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Beban kegerakan itu saya tawarkan kepada saudara. Adakah saudara ini terbeban gitu loh? Saudara, kalau saudara itu mendengar berita penginjilan, mau menginjil ke misalkan satu negara yang minus, Afrika, begitu gairah. Tetapi ketika saudara mendengar berita menginjil ke Israel, pesimis. Saudara jangan pesimis. Kita ini negara pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Ternubuat di dalam Yesaya pasal 46, aku akan memanggil burung buas dari timur. Kalau dalam bahasa Jawa ya manuk garuda, burung garuda. Tapi kalau dalam bahasa aslinya ya ayit. Orang Israel nggak ngerti nama garuda itu, sudah ya ditulis ayit. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan menjangkau bangsa Israel. Perintahnya datang dari mana? Perintah kegerakan kuda putih ini datang dari dalam bait suci Allah. Yang memerintah siapa? Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara, jadi yang memerintah kegerakan kuda putih itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ke-7 ini. Suasana surga, suasana bait suci. Dan nanti yang memerintah kegerakan kuda putih ini makhluk di dalam bait suci Allah ini yang merupakan penampilan Tuhan sebagai Raja. Kita akan menyimak Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Pak Tito, bacakan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya, Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan surga yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin. Sampai di sini. Jadi ini suasana surga. Di sini ditulis Auranos, bisa juga ini langit. Saudaraku, jadi ini suasana surga. Diteruskan. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, ini Tuhan Yesus. Terus, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Amin. Saudaraku, saya terangkan 24 tua-tua ini siapa? Ini adalah rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Terus ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. ya, terus
Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, terus di sebelah muka dan di sebelah belakang. 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. Perhatikan ayat 7. Adapun makhluk pertama di dalam bait suci tadi, di surga tadi, di Auranos tadi, sama seperti singa. Ini yang memerintah kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu perintahnya dari dalam bait suci Allah. Ini bukan dari iblis. Ini perintah dari bait suci Allah supaya hamba-hamba terpilih itu nanti menjangkau bangsa Israel lewat kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Nanti ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuannya untuk apa kegerakan kuda putih itu? Tujuannya adalah untuk menggendong Israel, menginjili Israel. Saudaraku, ayo, kalau saudara ini sampai saat ini saudara berbangga karena merasa sudah menjangkau seluruh penjuru bumi, terbang ke sana kemari, terbang ke Afrika, terbang ke Rusia, terbang ke Brasilia, menginjil. Ayo, sekarang kita menginjil bangsa Israel, wani ora? Ini pekerjaan berat. Dan ini diberikan, diamanatkan oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja itu kepada kita. Dan itu sudah dinubuatkan sejak lama. Dari Yesaya pasal 46. Saudara, kita diberi amanat kegerakan kuda putih ini. Jadi kegerakan kuda putih ini ada kairosnya, artinya momen tertentu di mana Tuhan menjalankan rencana kegerakan kuda putih ini. Tidak sembarang pergi ke Israel itu disebut kegerakan kuda putih. Nanti ada rombongan 15 orang ke Israel, aku kegerakan kuda putih. Kalau belum kairosnya Tuhan ya tidak, saudaraku, itu piknik. Nanti di sana ternyata belonjo, saudaraku. Saya sudah bilang sama tim, nanti kalau kita ke Israel, kita tidak usah ada acara sesi piknik-piknikan. Kita di sana pelayanan, bertemu dengan komunitas tertentu. Nah, ini ada teknis tertentu yang belum saya sampaikan kepada saudara karena ini masih harus saya simpan, ya, saudaraku. Jadi tujuan kegerakan bangsa Israel itu untuk menggendong Israel, menginjili bangsa Israel. Pergi ke Israel bukan untuk piknik. Yuk, kalau piknik itu bulan depan saya bisa, saudaraku. Tapi itu piknik. Nanti di sana seneng-seneng belanja dan lain sebagainya. Saya nggak suka. Saya piknik ke Israel bulan depan juga bisa, saudaraku. Tapi saya nggak mau. Untuk apa? Kalau bukan karena suatu rencana Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih itu memiliki waktu yang disebut kairos, di mana Tuhan menjalankan kronosnya itu, di mana Tuhan menjalankan rencana yang disebut dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu. Jadi bukan sembarang orang yang pergi ke Israel itu disebut kegerakan kuda putih. Ya, kalau sekedar pergi ke Israel tanpa pewahyuan yang jelas itu piknik, saudaraku. Dan itu banyak yang melakukannya. Dan kalau cuma gitu, bulan depan saya bisa ke Israel. Tapi saya nggak mau, capek aja, saudaraku. Saudara, saya menunggu kairosnya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Ini amanat untuk menjangkau Israel. Itu tersirat di dalam kitab Roma. Yuk. Penyelamatan Israel. Iya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini,
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Jadi bangsa-bangsa lain itu yang di Afrika, yang di India, yang saudara injili di Brazil, itu ada bilangan tertentunya, saudaraku. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ojo sok pinter. Aku mau agar kamu tahu rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kalau sampai saat ini bangsa Israel itu belum terima Tuhan Yesus, itu karena masih ada bilangan dari bangsa-bangsa lain yang akan dihitung masuk di dalam rencana Tuhan, dalam rencana keselamatan, di dalam keanggotaan tubuh Kristus. Kalau nanti jumlahnya sudah penuh, maka kegerakan kuda putih ini terjadi, kairosnya Tuhan itu terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan kegerakan bisik-bisik, satu orang bisiki orang lain, ayo kamu orang Yahudi toh terima Tuhan Yesus. Kalau itu sudah banyak di Amerika, banyak, saudaraku, di negara-negara lain banyak bisik-bisik antar pribadi. Tapi nanti itu akan terjadi pertobatan yang sifatnya massal, yang sifatnya nasional di bangsa Israel. Itulah kegerakan kuda putih. Makanya perlu kairosnya Tuhan. Nggak bisa sakarep dewe. 7 bintang, 7 hamba Tuhan tadi harus betul-betul kompak melangkah bebarengan. Ayo yang dari Amerika, ajak jemaat-jemaatmu, timmu ke sana. Bukan jemaat, nanti nggak muat pesawatnya kalau semua jemaat diajak ya. Yang dari Indonesia, ayo kita berangkat ke sana. Ini baru yang namanya kegerakan kuda putih, saudaraku. 7 tokoh itu makanya asalnya ada yang dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari Eropa. Pada saat kegerakan kuda putih, 7 guru itu harus kompak. Enggak yang dari Amerika menyang dewe, saudaraku. Itu masih piknik, masih ya apa namanya, untuk mengerti denah-denah lokasinya. Tapi kalau kegerakan kuda putih itu sudah dikerjakan betulan, ke-7 guru itu yang dari Amerika, dari Indonesia, dari Eropa itu bareng. Dan saudara tahu amanat pewahyuan itu seperti saya sampaikan, itu seperti Nuh jalurnya. Tidak melalui banyak orang. Wahyu pasal 10 itu, saudaraku. Tentang cara Tuhan menyelamatkan umatnya itu melalui malaikat yang berwajah matahari, diteruskan kepada ke-7 hamba Tuhan terpilih, ke-7 bintang ini, kemudian diteruskan kepada hamba-hamba Tuhan lain dan ke seluruh jemaat. Jadi kalau saya gambarkan, Pak Presiden itu membuat satu aturan, keputusan, dia nggak akan langsung ngomong sama Pak tukang sayur, dia akan ngomong sama menteri-menteri utama. Demikian pula ketika Tuhan menjalankan umatnya, menjalankan keselamatan untuk umatnya, itu juga Tuhan akan menyampaikan dulu kepada hamba-hambanya, termasuk kegerakan kuda putih ini melalui satu jalur. Saudaraku, makanya mari hamba Tuhan yang dari Amerika, saya dengar sudah mau ke Israel, ayo kita tahan tahun depan deh. Itu pemetaan, baru pemetaan, belum kegerakan yang sesungguhnya, karena kegerakannya akan berjalan 6 bulan. Saudaraku, jadi pertobatan dalam kegerakan kuda putih itu akan mempertobatkan Israel, akan membuat Israel itu, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, saudaraku, terjadi pertobatan massal di sana. Ayat yang ke-27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah
oleh karena nenek moyang. Ya, terus Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. 31, perhatikan baik-baik. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Inilah amanat kegerakan kuda putih, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh di dalam Kristus. Di dalam Kristus engkau memperoleh 9 karunia. Engkau memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Engkau memperoleh jabatan-jabatan dari Roh Kudus, supaya engkau dengan karunia-karunia itu menjangkau bangsa Israel yang saat ini tidak taat. Ini amanat kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk menginjili bangsa Israel. Israel gitu ibarat manusia gitu, sekarang usianya sudah di usia tua ya. Kalau dulu masa mudanya, saudaraku. Nah, sekarang itu kita bertugas menggendong bangsa Israel itu di masa tuanya. Kita akan baca Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4 dulu. Ini tugas dari kegerakan kuda putih, tokoh dari timur, itu tugasnya menggendong Israel di masa tua, saudaraku. Yesaya 46 ayat yang 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ya, Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. amin. Jadi kita dalam kegerakan kuda putih yang akan meluncur dari negeri timur yang berlambang burung Garuda, ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menggendong Israel di masa tuanya. Ini cinta sucinya Tuhan, saudaraku. Kalau cinta anak kecil itu cinta monyet. Belum tahu kalau rambutnya putih masih cinta apa enggak. Nah, ini Tuhan tuh rambutnya putih bangsa Israel. Sekarang sudah tua, saudaraku, bangsa Israel, tapi Tuhan tetap sayang. Ini cinta Tuhan Yesus itu seperti itu. Saudaraku, sekarang ayat 8 sampai 11 sampai 13 Pak Dito bacakan dari Yesaya 46 ayat 8 sampai 13 ya. Yuk. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat yang ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. terus Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. amin. Saudaraku, jadi untuk kegerakan kuda putih ini, di sini Tuhan akan menggunakan tokoh dari timur, dari negeri yang berlambangkan burung Garuda. Saya paling nggak seneng ya kalau nanti ada orang-orang yang ngaku, akulah itu Pak Peter, orangnya itu aku. Ya kalau memang kamu, ya harus ditandai dengan tahbisan dari Tuhan. Tahbisan dari Tuhan tuh kekuatan ucapan mulutnya tuh mengikat di surga sampai di bumi. Dari ujung timur sampai ke barat itu banyak yang ngaku kayak gitu. Saudaraku, saudara nggak usah mikir tokoh ini nantinya siapa, tapi yang jelas akan muncul dan akan menggerakkan kegerakan kuda putih ini, akan memimpin kegerakan kuda putih ini. Saudaraku, yang tujuannya adalah untuk menginjili Israel.
Saudara, tokoh itu datang bukan dari pengakuan diri sendiri, tetapi karena ditetapkan Tuhan dan diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara, seringkali saya menegur orang-orang yang menyanjung-nyanjung seseorang. Wah, kamu hebat, kamu bisa begini, 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 bisa melihat alam setan, bisa mendadak, kamu bisa nampak di sana. Saudaraku, kalau belum berprestasi itu jangan dipuja-puja dulu, nanti malah jatuh orang itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mengenai tokoh ini nanti akan muncul, tapi saudara nggak usah nanya atau nggak usah ngaku itulah aku, saudaraku, nanti repot, saudaraku. Dan kalau saudara tahu betul malaikat sang surya itu siapa, pasti nanti bisa terjadi pengkultus individuan juga. Oleh karena itu tokoh-tokoh ini cukup disembunyikan oleh Tuhan. Nanti saudara akan bisa melihat dari kiprahnya. Saudara, kalau misalkan saudara itu ngerti tokohnya itu siapa gitu, saudaraku, pasti saudara akan cenderung jatuh kepada dosa nanti pengkultus individuan. Ini nggak baik, saudaraku. Oleh karena itu tokoh ini tersembunyi. Jadi tujuan dari kegerakan kuda putih itu adalah pemeteraian Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Pak Tito, bacakan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ini hasil dari kegerakan kuda putih. Yuk dibaca. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2, perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat yang keempat, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Ini jumlah hurufiah ya sebetulnya. 144.000 itu karena menunjuk kepada kenang-kenangan masa lalu ketika Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak selama 144.000 hari, atau kalau bisa saudara membaca sejarahnya itu Israel itu diperbudak selama 144.000 hari. Ya, saudaraku, di sini dituliskan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri. Jadi ceritanya begini, kisah Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 ini. Keempat malaikat yang berdiri di keempat penjuru bumi, mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Ini ketujuh guru, ketujuh tokoh. Ini karena proses untuk kegerakan kuda putih itu demikian berat, sampai tokoh-tokoh yang dahsyat ini seperti patah hati, semangatnya hilang, dia menjadi kendor, mau segera meluncurkan penghukuman-penghukuman yang lain. Tetapi komandonya malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup ini berseru. Coba ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Terus katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi karena begitu rumitnya, begitu susahnya untuk mempertobatkan Israel, ini sampai 4 tokoh dari ketujuh guru itu, saudaraku, dari ketujuh bintang itu sampai ngambek, mau segera ayo kita libas dengan bencana-bencana selanjutnya. Tapi ternyata ini ada satu perintah
dari malaikat yang muncul dari matahari terbit. Siapa tadi? Yesaya 46 tadi, tokoh dari timur yang membawa meterai Allah yang hidup. Tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu dia suaranya seperti auman singa yang mengaum. Saudaraku, itu memberikan satu komando kepada ketujuh guru itu supaya ojo putus asa, sabar dulu, kita meteraikan bangsa Israel meskipun di tengah suasana yang nggak enak, suasana perang. Saya nggak tahu tahun depan, tahun 2024 dan 2025 itu suasananya akan seperti apa. Saudara, pada saat-saat itulah, saudaraku, kita harus memenangkan, menginjili bangsa Israel. Nah, saudara ngerti kan nanti betapa sulitnya menginjili bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah pinter, kaya, saudaraku. Bagaimana cara diinjilinya, saudaraku? Cara menginjili mereka kalau bukan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya akan menegaskan lagi, kalau ada ajaran-ajaran yang menyampaikan penunggang kuda putih itu antikris, itu tidak benar ya, saudaraku. Penunggang-penunggang kuda itu hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menjelajah seluruh penjuru bumi. Itu hamba-hamba Tuhan yang nanti akan membawa orang-orang dari seluruh penjuru bumi itu untuk kegerakan kitab Wahyu, bahkan puncaknya untuk menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih ini. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 10. Ini tentang penunggang kuda, supaya saudara paham. Penglihatan pertama para penunggang kuda. Ya, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Nah, ini susunannya belum seperti di Wahyu pasal 6, tapi hampir sama. Terus, maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Nah, 10 perhatikan siapa mereka. Yuk. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ya, mereka itu adalah semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Mereka itu angelos. Mereka itu 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Mereka itu gembala 7 jemaat, malaikat sidang ke-7 jemaat. Mereka itu disebut juga ke-7 guru. Mereka itu disebut juga malaikat-malaikat yang dipercaya untuk menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai. Mereka disebut juga malaikat-malaikat yang menerima amanat penghukuman 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Kemudian kita akan membaca sebagai ayat terakhir Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Ya, ini kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Nah, ayat yang keempat, ya. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Ayat yang kelima, berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi kereta-kereta ini yang ditarik oleh kuda-kuda tadi, mereka semuanya itu keluar ke 4
ke arah keempat mata angin, sudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Saudaraku, ini utusan-utusan Tuhan, dan ini seiring dengan apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Saudaraku, kitab Nabi Zakaria ini belum jelas. Nah, di Wahyu pasal 6 urut-urutannya sudah menjadi jelas. Kemudian ayat yang ke-6 Pak Tito sampai ayat ke-8, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Amin. Jadi di sini saya terangkan dulu, ini nanti merupakan gambaran dari arah geraknya para bintang Tuhan. Ada mereka yang harus pergi ke tanah utara, daerah tanah utara. Kemudian ada yang harus pergi ke arah barat, ada yang pergi ke tanah selatan, dan ada yang harus berputar menjelajah bumi. Saudaraku, untuk memberitakan Injil keselamatan dan kemudian membawa untuk mempertobatkan Israel. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-8, kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Amin. Saudaraku, jadi penunggang-penunggang kuda itu adalah utusan-utusan Tuhan yang bisa menenteramkan roh Tuhan. Kalau ini kegerakan setan, itu gak akan menenteramkan roh Tuhan. Saudaraku, jadi sudah lebih dari 3, 4, 5 ayat yang menyatakan bahwa kegerakan kuda putih itu kegerakan kudus untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara, dan ini tidak hanya sekedar wacana, ini akan kita kerjakan. Dan kita memohon kekuatan dari Tuhan supaya saudara yang tergabung dalam kegerakan Kitab Wahyu, bahkan sekarang yang mungkin baru dengar, saudara bisa ngerti akan ada kegerakan besar dari bumi Nusantara, dari negeri tercinta, dari bangsa Indonesia. Akan ada kegerakan besar untuk menjangkau bangsa Israel. Maka jangan kutuki Israel ya, karena suatu saat, memang saat ini bangsa Israel itu bahasa Jawanya itu mangkel ke, saudaraku, tapi nggak usah kita kutuki. Mereka harus kita pertobatkan. Kalau kita benci sama seseorang itu jangan dikutuki, saudaraku, dipertobatkan yang benar itu. Saudaraku, seperti itu ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati segala kemurahan, kebajikan, kemuliaan, dan kekuatan Tuhan dicurahkan kepada saudara untuk setia dalam kegerakan Kitab Wahyu. Salam penuaian, haleluya, amin.